Iya. Jadi kadang kita bicara tentang awal dan akhir itu pengertiannya ya cerita Adam, ya. Terus yang kedua awal dan akhir itu pengertian ceritanya berarti nanti manusia setelah meninggal itu kemana gitu kan. Iya. Padahal udah tahu semua orang yang meninggal itu ke kuburan, Betul. ya kan? Tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para sahabatku semuanya, para sedulurku yang ada di luar sana. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama dengan saya Sunaryo di channel Asma Allah Tegal. Dan seperti biasa, di channel ini kita selalu berbagi ilmu-ilmu kehidupan tentang pelajaran-pelajaran dalam seputar kehidupan manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi judul yaitu awal dan akhir manusia hidup. Sahabatku semuanya, awal manusia hidup di sini mungkin pikiran kita dan para sahabatku semuanya mengarah pada awal terjadinya adanya manusia. Tetapi yang dimaksud dalam judul ini awal dan akhir manusia hidup, yang saya maksud adalah ketika diri kita baru menyadari diri kita merasa hidup. Maka setelah kita menyadari bahwa diri kita ini hidup, menjadi suatu benak pertanyaan pada diri kita. Oke sahabat, untuk menyingkat dari waktu yang ada, kita akan langsung memulai perbincangannya. Oke sahabatku, untuk mengawali dari suatu perbincangan, diawali dari pertanyaan pada beliau narasumber mengenai tadi awal dan akhir manusia hidup. Jadi begini, Bapak Pembina, tadi saya memaksudkan dari awal dan akhir manusia hidup setelah diri kita baru tahu atau baru menyadari diri kita ini hidup. Di situ timbul benak pertanyaan pada diri saya. Mungkin untuk para sahabat-sahabatku mungkin sama menyimpan suatu pertanyaan. Setelah menyadari hidup ini, awal manusia hidup itu sebenarnya ini mau kemana? Sebenarnya untuk apa? Itu yang timbul pertanyaan dalam benak diri saya. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Manusia hidup itu diniati. Niatnya apa? Nah, kalau sudah mengerti hidup itu adalah tujuannya tugas.
yaitu melaksanakan apa yang menurut kita benar, menurut pemerintah benar, dan menurut hukum juga itu benar. Nah, kita laksanakan. Akhir daripada semua itu yang disebut pengertiannya awal yang baik akan ketemu akhir yang. Nah, kalau pertanyaan tujuan manusia hidup itu, kalau kita sudah dewasa ya bekerja untuk mencari nafkah. Nah, akhirnya supaya kita mendapatkan hasil. Nyambung dari menyimak pertanyaan tadi, penjelasan. Yang saya tanyakan, manusia kan apa namanya yang untuk masa depan lah, kebutuhan. Yang saya tanyakan, posisi manusia itu kan harus mencari Tuhannya. Posisi itu di mana ya, Pak? Ya, kalau yang dikatakan mencari nafkah, terus mencari apa namanya, ya, masa depan dan sebagainya itu gak ada urusan dengan Tuhan, karena ilmunya beda. Orang mencari nafkah itu berarti kita sesuai dengan keterampilan kita, kemampuan kita. Tapi kalau yang dikatakan mencari Tuhannya, itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau mau bicara Tuhan atau berbicara Allah, itu berbeda lagi jalurnya. Tapi kalau manusia mencari nafkah itu, baik yang mengerti Allah, mengerti Tuhan, atau yang tidak mengerti sama sekali, atau tidak mengerti agama, atau yang sudah mengerti agama, berkewajiban mencari kebutuhan. Jadi mencari nafkah dan sebagainya itu enggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Gitu. Karena kita kalau mau nyari nafkah, contoh kita mau bekerja, kita nggak mungkin melamar kerja kepada Allah kan, nggak kepada Tuhan kan, di situ. Kita mau ke perusahaan aja, kita nyari kerja di perusahaan aja bukan ke Allah. Ya. Karena yang punya perusahaan pasti Cina, ya kan di situ. Sebetulnya nggak ada urusan, gitu. Tapi kalau yang dikatakan Tuhan itu adalah urusannya kembali kepada diri kita. Karena Tuhan itu adalah suatu keyakinan dan nggak perlu dicari karena sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kalau masih mencari Tuhan, berarti dia bingung, nggak punya Tuhan karena masih dicari. Tuh. Tapi kalau tidak mencari Tuhan karena Tuhan Allah itu sudah ada pada diri. Ya kan banyak, itu kan pertanyaan kan banyak yang berpendapat kan, carilah Tuhanmu di masa hidupmu, Pak. Carilah Tuhanmu untuk mengenal diri. Carilah Tuhanmu, ya kan, pada dirimu. Kenalilah dirimu akan mengenali Tuhan. Gitu. Allah. Nah, selama ini kalau kita masih mencari, ya, berarti kita itu nggak tahu diri karena kita mencari. Tentu kita harus apa? Koreksi di diri. Berarti kita selama ini karena mencari Tuhan berarti kita belum sadar. Ya memang benar bagian daripada tadi yang dikatakan bahwa manusia hidup tujuannya apa gitu kan. Satu tujuannya yang pertama adalah mencari nafkah atau mencari materi di situ. Ya. Karena apa? Kita sekolah juga ada
materinya, ya kan? Kita kemana ada materinya, berarti kita harus diawali dengan materi. Kenapa saya awali dengan materi? Buktikan aja, ya kan? Orang masuk sekolah, ya, gak bakalan boleh masuk kalau kita nggak bayar uang gedung, ya. Kita mau masuk dulu 1 tahun baru dapat bayar uang gedung atau SPP gitu. Gak mungkin kan? Berarti kita diawali dulu dengan materi. Materi dulu baru pengertian. Supaya apa? Kita mengerti cara menggunakan materi situ. Ya. Tuh. Jadi mengenal Tuhan pun itu materi dulu. Ya. Kalau enggak materi ya enggak ketemu. Ya kan? Butuh fasilitas dan sebagainya untuk mencari apa? Tuhannya. Menuhi. Ya kan? Nah, terus kita sudah belajar bertahun-tahun di Asma Allah. Terus kita masih nyari Tuhan terus, berarti kita apa? Gak punya Tuhan dong. Gak punya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta penjelasannya, Pak. Manusia dilahirkan kan tentu belum tahu banyak tentang sebuah pengetahuan, Pak. Di situ dari kecil pun kita terutama dididik sama kedua orang tua, terus sama guru. Arti dari sebuah kehidupan terutama sesungguhnya itu, apakah hidup yang sesungguhnya itu yang pertama kali itu yang kita cari itu apakah ilmu, Pak? Yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkadang sebagai manusia hidup itu cenderung banyak mengalami kebingungan dalam sebuah permasalahan hidup. Terutama orang sering kali itu ingin punya rasa belajar itu, menimba ilmu itu, dia itu mau belajar sama siapa dan kemana dan pada orang yang benar-benar yang tepat. Itu minta petunjuknya Pak, biar mungkin orang yang di luar itu mampu belajar pada orang yang tepat, bukan belajar orang yang salah. Dan untuk mendapatkan sebuah keselamatan dunia dan akhirat itu, ilmunya yang seperti apa, Pak? Minta penjelasannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah anak kecil ya. Untuk mengetahui apa tadi? Sejak kecil kan kita tentu diajari untuk tentang sebuah mencari ilmu, Pak. Ya, kalau kecil itu sebetulnya bukan mencari ilmu. Kita bicara tentang masalah anak kecil. Diajari asma, nama. Makanya begitu anak kecil itu, oh ini papa, oh itu mama, ya, ini mbah, ya, kan begitu. Pemahaman asma. Pengenalan asma sendiri. Asma-asma yang harus dia ketahui. Yang kedua adalah tata cara, yaitu berbicara sopan santun. Setelah sopan santun, nanti kelanjutnya apa? Budi pekerti, gitu.
Supaya apa? Tidak ada dendam. Karena ada budi pekerti, ya kan. Nah, kalau dari kecil sudah dididik seperti itu, insya Allah ke depannya itu, dewasanya itu tidak menjadi orang arogan. Gitu. Terus yang kedua apa? Jadi, Untuk mencari tempat kita belajar pada orang yang tepat, Pak. Itu yang ya, seperti apa? kalau kita mau belajar kepada orang yang tepat adalah orang yang mengajarkan kebenaran, baik asmanya, baik perilakunya secara ilmiah bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran tersebut. Baru kita bisa belajar di situ. Tapi kalau kita belajar kepada seseorang atau guru atau siapapun, ya kan, dia mengajarkan seperti itu, tapi tidak bisa membuktikan secara ilmiahnya, secara hukumnya, ya jangan di situ. Karena manusia butuh bukti ilmiah, ya. Kalau bukti ilmiah kita bisa mempertimbangkan secara hukumnya. Tuh. Itu cari guru yang bisa membuktikan daripada kebenarannya. Dan yang selanjutnya itu tentang sebuah keselamatan, Pak. Gini, Pak. Yang bisa menyelamatkan kita itu dengan cara seperti apa sih, Pak? Atau ilmunya yang seperti apa, Pak? Minta penjelasannya, Pak. Ya, yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri adalah perbuatan kita yang bisa menyelamatkan. Kalau perbuatan kita baik, ya kan, akhir dari perjalanan kita pun akan baik. Maka yang disebut apa? Ingat awal akan ketemu akhir di situ. Maka awali dengan perbuatan yang baik, akhiri dengan yang baik di situ. Maka kita akan selamat dunia maupun akhirat. Dan minta penjelasannya lagi, Pak. Kita kan punya anak kecil, Pak. Berarti yang kita terapkan dulu itu budi pekerti dulu, baru ke tujuan ke ilmu gitu, Pak. Asma dulu. Oh, asma dulu. Asma dulu. Pengertiannya asma itu ada batasan umur. Ya. Kalau mempelajari anak asmanya itu adalah anak yang baru bisa ngomong di situ. Setelah sudah bisa ngomong, baru diajarkan apa? Bukan sopan santun. Setelah sopan santun diajarkan budi pekerti di situ, ya kan? Setelah nanti remaja, karena sudah ada bekal 3 itu, ya kan? Kita nggak susah mengajar. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Melanjut pertanyaan yang saya pertanyakan, tema awal dan akhir yang sesungguhnya itu seperti apa, Pak? Awal dan akhir itu kita harus tahu, ya kan? Ya. Tadi kan temanya awal dan akhir manusia sebetulnya, ya kan? Kita mau ngambil yang mana? Mau cerita Adam atau awal kehidupan manusia diri kepada diri di situ. Kalau kita mau cerita awal akhir manusia dari Adam, ya, kita nanti kebanyakan waktu. Kembalikan kepada diri kita, awal kita hidup, pengertian hidup itu ada beberapa. Mungkin kita waktu masih kecil, umur baru sekitar bulanan ya, belum tahunan, kita belum tahu apa-apa. Iya. Ya. Setahun juga belum tahu apa-apa. Bahkan sampai 2 tahun aja belum tahu, ya kan? Iya. Nah, pengertian awal
ya kan, dan akhir itu adalah hidup kita awal mengerti kebenaran itu yang harus kita terapkan. Kalau kita sudah mengerti pada umur berapapun tentang masalah kebenaran, ya berarti kita harus melakukan suatu kebenaran. Supaya nanti apa? Melakukan awal yang baik dengan akhir yang baik juga di situ. Pengertiannya seperti itu. Iya. Jadi kadang kita bicara tentang awal dan akhir itu pengertiannya ya cerita Adam, ya. Terus yang kedua awal dan akhir itu pengertian ceritanya berarti nanti manusia setelah meninggal itu kemana gitu kan. Iya. Padahal udah tahu semua orang yang meninggal itu ke kuburan, ya kan. Tuh, ya. Tapi ditanyakan yang di dalam tanah itu dipertanyakan kepada yang hidup Iya. di situ. Ya susah, ya kan. Susah jawabnya. Angel jawab. Iya. Ya iya, jadi pengertian awal dan akhir adalah tergantung daripada perbuatan awal kita. Kita niat hidup itu untuk melaksanakan kebenaran atau kebahilan atau ketidakbenaran. Gitu. Tinggal pilih saja. Ya, melanjut. Setiap manusia kan diberikan akal. Akal tersebut kan untuk menyadarkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Akal yang bagaimana itu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Akal yang baik, ya, yang bisa menyadarkan adalah akal yang baik yang menuju akal tersebut menjadi iman, kesadaran. Jadi kalau manusia hidupnya pakai akal, dia pasti punya kesadaran. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video berikutnya dari kami.